wabarakatuh. Selamat siang semuanya, berjumpa lagi dengan kami Instagram Live bersama Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang pastinya akan bermanfaat buat kita semua, terutama di bulan Ramadan penuh berkah ini. Nah, untuk topik kali ini membahas tentang tips menjaga kesehatan gigi dan mulut dalam bulan puasa Ramadan. Nah, untuk narasumber kali ini kita mendatangkan salah satu dokter gigi di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo. Nah, dokter giginya ini masih muda, cantik, pinter lagi. Selamat siang Dokter Gigi Nadia. Selamat siang dokter. Oke, gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa ya dok ya hari ini ya? Iya puasa dokter. Alhamdulillah iya. Nah, Dokter Gigi Nadia ini juga melayani poli di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo mulai hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 12 pagi. Nah, monggo dokter untuk memperkenalkan diri, dokter aslinya dari mana, lulusan dari mana, seperti itu dokter. Monggo dokter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nadia Iman Permataningrum, biasa dipanggil dengan Dr. Gigi Nadia. Saya berasal dari Jenangan, Ponorogo. Untuk asal universitas saya, yaitu dari Universitas Negeri Jember, dari Fakultas Kedokteran Gigi. Iya, baik dokter. Nah, ini kan kita sambil mengisi ngabuburit kita ya dok ya. Iya dokter. Buka puasanya masih 3,5 jam lagi, masih terlalu lama. Iya. Nah, lebih baik kan kita saling sharing, belajar bareng, siapa tahu dapat informasi yang lebih up to date dan lebih bermanfaat juga ya dokter ya. Betul. Oke. Nah, ini nanti silahkan dari pemirsa apabila ingin menanyakan satu atau beberapa pertanyaan bisa ditulis di kolom chat di Instagram Live Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo. Nah, untuk pertama dokter, nah ini masalah yang sering terjadi di bulan puasa ya dokternya. Betul. Nah, yaitu bau mulut dokter. Nah, itu kita nggak bisa menyangkal dokter ya kalau bau mulut itu. Nah, kalau dari segi medis dokter, Ya. gimana sih dokter cara pencegahan dari bau mulut itu sendiri dokter? Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk bau mulut itu sendiri itu bisa disebabkan karena beberapa faktor. Untuk yang pertama yaitu bisa dari penumpukan karang gigi di dalam rongga mulut. Kemudian yang kedua bisa karena sisa makanan yang menempel dalam rongga mulut. Dan yang ketiga bisa karena gigi berlubang. Nah, untuk cara mencegah bau mulut selama berpuasa, itu yang pertama, kita harus memperhatikan waktu dan teknik menyikat gigi yang tepat. Jadi untuk waktu yang tepat menyikat gigi yaitu pagi setelah sahur dan malam sebelum tidur. Kemudian untuk teknik menyikat gigi itu juga harus diperhatikan. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menggosok gigi atau menyikat gigi yang benar. Jadi untuk yang bagian depan itu cara menyikatnya yaitu dari gusi ke gigi. Begitu juga untuk yang bagian bawah itu menyikatnya dari gusi ke gigi. Kemudian untuk yang bagian samping itu cara menyikatnya dengan cara membulat atau melingkar. Oh iya. Begitu juga untuk yang sebelah kanan. Kemudian untuk yang bagian dalam caranya dengan cara dicongkel agar sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut bisa hilang. Seperti itu. Oh iya. Nah, saya mau tanya dokter, sebenarnya apakah berpengaruh dokter ketika kita menyikat bagian lidah dokter? Oh ya. Jadi untuk selain membersihkan gigi atau menyikat gigi, kita juga diwajibkan untuk membersihkan lidah dok. Jadi mengapa? Karena lidah ini pada umumnya tempat menempelnya sisa-sisa makanan yang berada di rongga mulut sehingga bisa menyebabkan bau mulut. Nah, untuk membersihkan lidah itu bisa menggunakan alat khusus yang biasa dinamakan dengan tongue cleaner atau juga bisa menggunakan bulu sikat gigi yang halus seperti itu. Nah, untuk
waktu menyikat lidah itu dilakukan setelah menggosok gigi. Oh, Gitu, oke. Nyun sewu dokter, saya izin mengambil ini. Iya, Nah, Bro. biasanya kan di beberapa sikat gigi itu kan ada gerigi-gerigi ya dokter ya, Iya. di belakang sini. Nah, itu apakah bisa digunakan dokter buat membersihkan lidah juga? Oh, gitu. Oke. Jadi memang tidak semua di sikat gigi itu ada bagian yang bergerigi di belakang sikat, tetapi memang fungsinya yang bagian belakang sikat yang bergerigi itu juga bisa digunakan untuk membersihkan lidah. Jadi untuk membersihkan lidah memang bisa menggunakan 3 alat. Yang pertama, alat yang khusus membersihkan lidah yaitu tongue cleaner. Kemudian yang kedua bisa menggunakan bulu sikat gigi yang halus, dan yang ketiga bisa menggunakan bagian belakang sikat gigi yang bergerigi. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Baik, dapat informasi juga ini baru. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dokter, apakah minum air putih itu dengan porsi yang cukup dapat mempengaruhi kesehatan gigi saat berpuasa, terutama bau mulut, dokter? Ya, tentu. Jadi untuk konsumsi air putih yang cukup itu dapat itu mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Nah, untuk konsumsi air putih yang cukup per hari yaitu 1 liter atau setara dengan 8 gelas. Nah, untuk waktu konsumsi air putih atau air mineral selama berpuasa itu yang pertama bisa dilakukan pagi setelah bangun tidur, waktu sahur. Kemudian yang kedua, waktu setelah sahur. Kemudian yang ketiga, waktu berbuka puasa. Kemudian yang keempat, setelah maghrib. Yang kelima, waktu setelah makan malam. Yang keenam, setelah sholat isya. Yang ketujuh, setelah sholat tarawih. Dan yang kedelapan, sebelum tidur. Seperti itu, dok. Jadi, mengapa kita harus konsumsi air putih yang cukup? Karena untuk memastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik, sehingga mengurangi terjadinya kemungkinan mulut kering di dalam rongga mulut selama berpuasa. Nah, untuk mulut kering di sini kan menyebabkan bau mulut ya. Iya, selain itu juga bisa menyebabkan bibir pecah-pecah dan juga sariawan seperti itu. Berarti udah mulai dari kecil udah dibiasakan untuk dilatih minum banyak ya dokter ya. Iya, Jadi biar nggak kaget perutnya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dokter, kan sering kali beberapa dari kita kan waktu buka puasa kan enaknya minuman yang dingin, seger kan, jadi biar fresh lagi ya dokter ya. Nah, tapi ada beberapa orang pun juga mengeluhkan ketika minum dingin itu mereka giginya ngilu dokter, terlalu sensitif dokter. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu dokter? Apakah mereka itu untuk komposisinya itu kekurangan suatu zat atau bagaimana? Jadi begini, untuk keluhan ngilu jika terkena rangsangan dingin ataupun panas itu bisa disebabkan beberapa faktor, dok. Jadi untuk yang pertama itu bisa karena giginya itu berlubang, kemudian yang kedua bisa karena lapisan paling luar gigi atau lapisan terluar gigi itu menipis atau lapisan enamel. Kemudian yang ketiga itu bisa karena akarnya terbuka atau gusinya menurun. Itu bisa menyebabkan ngilu. Nah, jadi untuk menanganinya atau untuk mencegahnya bisa mengunjungi ke dokter gigi terdekat untuk melakukan konsultasi seperti itu. Agar bisa dilakukan perawatan sesuai dengan keluhan pasien tersebut. Biasanya untuk menipisnya lapisan enamel atau lapisan terluar gigi itu bisa disebabkan karena kesalahan dalam menyikat gigi yang terlalu keras seperti itu. Kemudian untuk akar yang terbuka atau gusi menurun itu bisa disebabkan karena sikat gigi yang salah juga, terlalu keras. Kemudian yang kedua bisa juga karena penumpukan karang gigi di dalam rongga mulut yang tidak segera dibersihkan. Nah, itu nanti juga bisa menyebabkan pergoyangan gigi. Nah, menurut saya dokter, untuk normalnya pembersihan karang gigi itu memang dalam berapa bulan dokter? Ya, jadi untuk normal atau idealnya membersihkan karang gigi itu 6 bulan sekali, dok. Gitu. Ya, baik. Nah, ini perlu dijadwalkan ya? Boleh ya dokter ya? Oke. Nah, iya dokter. Nah, ini lagi dokter. Tadi kan kita sudah membahas tentang hidrasi saat berpuasa. Nah, tapi ada beberapa orang yang mungkin hidrasinya juga kurang dokter. Akhirnya tadi bibirnya juga kering.
Nah, dan beberapa orang juga itu akan berakibat ke timbulnya sariawan, dokter. Iya. Nah, itu kan kebersihan mulut juga ya, dokter Iya. ya. Nah, itu selain dari hidrasi yang cukup, bagaimana sih dok cara pencegahannya ketika seorang tersebut itu mudah terkena sariawan atau bibir pecah-pecah seperti itu? Ya, baik. Jadi untuk mencegah ya dok ya. Oke. Jadi untuk mencegah terjadinya sariawan di rongga mulut kita, itu yang pertama tentu kita harus menjaga kebersihan rongga mulut kita. Nah, caranya yang pertama bisa dengan membersihkan atau menyikat gigi dengan waktu dan teknik yang tepat yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk waktunya yang tepat itu pagi setelah sahur dan malam sebelum tidur. Kemudian selain itu juga harus membersihkan lidah, dokter. Kemudian yang ketiga, membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi menggunakan dental floss atau yang biasa disebut dengan benang gigi. Iya. Gitu. Kemudian yang keempat, berkumur menggunakan obat kumur jika diperlukan saja. Gitu. Oke. Jadi penggunaan obat kumur di sini digunakan jika terdapat masalah di gigi dan mulut. Contohnya seperti ada peradangan pada gusi dan juga sariawan seperti itu, dokter. Dan disarankan untuk memilih obat kumur yang tidak mengandung alkohol gitu. Nanti takutnya kalau mengandung alkohol nanti bisa menyebabkan mulut kering atau yang biasa disebut dengan serostomia. Selain itu juga bisa menyebabkan iritasi dalam rongga mulut. Nah, berarti untuk penggunaan obat kumur itu sendiri tidak perlu setiap hari ya dok ya? Ya, tidak perlu. Jadi disarankan sebaiknya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada keluhan di dalam rongga mulut seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi, dok. Nah, untuk apakah ada gizi-gizi tertentu atau vitamin atau buah sayur yang setidaknya perlu ditingkatkan ketika berbuka puasa untuk mencegah terjadinya sariawan tadi, dokter? Iya, tentu. Jadi agar tubuh kita tetap imunnya terjaga, kita harus konsumsi vitamin. Contohnya untuk mencegah sariawan yaitu bisa mengkonsumsi vitamin C, vitamin B12 dan juga zat besi. Nah, untuk vitamin C bisa banyak mengkonsumsi buah-buahan mungkin seperti jeruk, kemudian pepaya dan biji seperti itu nih, dok. Kemudian untuk yang vitamin B12 bisa mengkonsumsi seperti susu, kemudian telur, daging sapi, daging ayam, seperti itu. Dan untuk yang zat besi bisa mengkonsumsi sayur-sayuran hijau-hijau seperti bayam, kayak gitu, kemudian kacang-kacangan, seperti itu. Baik, dokter. Nah, tapi terkadang kan kalau saatnya pas udah kambuh, kalau dari segi medis maupun non medis sendiri gimana sih dok untuk mengurangi nyerinya atau mengurangi peradangan sariawannya itu sendiri? Apakah ada cara-caranya, dokter? Iya. Jadi untuk mencegah keparahan itu bisa yang pertama bisa menggunakan sedotan jika minum. Itu kalau untuk yang non medis ya, dok ya. Kemudian untuk yang kedua itu bisa memilih pasta gigi yang tidak mengandung bahan iritan. Tapi sebenarnya di dalam pasta gigi itu mempunyai kandungan sodium lauryl sulfat, dokter. Tapi disarankan untuk memilih kandungan yang kurang dari 1% seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa menghindari makan-makanan yang asin, kemudian pedas, kemudian panas seperti itu agar tidak memperparah sariawan di rongga mulut. Kemudian yang keempat tetap harus mengkonsumsi vitamin seperti vitamin C, vitamin B12 dan juga zat besi. Nah, untuk yang medisnya itu bisa menggunakan obat kumur. Obat kumur itu bisa digunakan 2 kali sehari, pagi setelah sahur dan malam sebelum tidur. Sebenarnya untuk sariawan itu sendiri bisa sembuh dengan sendirinya, dokter. Dengan jangka waktu 5-8 hari seperti itu. Tetapi kalau memang merasa mengganggu sariawan tersebut bisa dikonsultasikan ke dokter gigi. Berarti kita tidak perlu langsung buru-buru beli obat sendiri ya, dok ya. Karena untuk sariawan itu juga bisa disebabkan karena stres dan trauma mungkin dari cara menggosok gigi yang terlalu keras seperti itu atau tergigit. Wah, ini ilmunya sangat bermanfaat ini di siang-siang panas seperti ini ya. Terus dokter, ini kan pas puasa, dokter. Nah, kita kadang tuh mau periksa sama dokter gigi tuh agak bingung, dokter. Ini takutnya membatalkan puasa atau tidak atau gimana gitu, dokter. Nah, sebenarnya
aman nggak sih dok kita merawat gigi saat berpuasa? Apakah itu akan beresiko untuk kita kemasukan cairan lewat mulut atau bagaimana? Baik, jadi memang banyak banget ya dok ya yang menanyakan pasien-pasien seperti itu kayak, dok emang boleh ya perawatan waktu puasa? Kemudian dok membatalkan nggak sih perawatan waktu puasa seperti itu? Nah, untuk perawatan gigi selama bulan puasa itu tidak membatalkan, tidak, dan diperbolehkan. Nah, untuk MUI Kota Bandung itu mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tindakan pencabutan gigi, tindakan penambalan gigi, pembersihan karang gigi, dan pencetakan gigi itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan, begitu dokter. Jadi untuk para IG Live atau pemirsa jangan khawatir untuk melakukan perawatan ke dokter gigi selama bulan Ramadan seperti itu. Jadi nggak harus nunggu habis Ramadan kita periksa ke gigi ya? Enggak dokter. Iya. Nanti keburu Sakitnya sakit, iya. Walaupun itu entah perawatan karang gigi atau penambalan gigi juga, itu bisa dilakukan juga mulai pagi, siang, sore maupun malam kayak gitu ya. Oke. Nah, ini dokter, untuk tadi kan juga udah kita jelaskan tentang obat kumur, juga udah dijelaskan tentang cara pemakaiannya, terus kapan aja untuk waktunya. Nah, selanjutnya saya mau tanya dokter, sekarang kan banyak banget pasta gigi memproduksi semacam jenis-jenisnya lah. Nah, gimana sih dokter cara kita untuk mencari pasta gigi yang cocok untuk keluhan kita? Setiap orang kan pasti berbeda dokter, untuk kondisi gigi-giginya. Nah, itu bagaimana dokter? Baik, gini dok, jadi untuk memilih pasta gigi itu yang pertama pasti kita harus memilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Mengapa? Karena untuk melindungi lapisan telur gigi atau lapisan enamel itu tadi dari gigi berlubang atau dari bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Jadi harus mengandung fluoride. Kemudian yang kedua itu memilih pasta gigi yang tidak mengandung sodium lauryl sulfat lebih dari 1%. Jadi mengurangi resiko terjadinya iritasi di rongga mulut seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu jika sudah menggunakan pasta gigi tersebut dan tidak ada keluhan di dalam rongga mulutnya seperti iritasi ataupun sariawan, masih tetap bisa dilanjutkan seperti itu. Dokter, yang penting yang pertama mengandung fluoride tadi ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya di luar topik sih dok. Nah, biasanya kan kita anak-anak kecil, nah kan biasanya mulai dari kecil kan udah dilatih untuk sikat gigi ya dokternya. Nah, itu penggunaan fluoride itu sebenarnya boleh nggak sih dok dari umur anak di bawah 1 tahun atau ada aturannya gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi untuk penggunaan fluoride tapi yang aplikasikan oleh dokter gigi ataupun bisa diaplikasikan di rumah, yang penting sudah konsultasi ya dengan dokter gigi, itu tetap boleh dilakukan. Soalnya untuk menjaga gigi anak kecil itu agar tidak mudah berlubang. Kadang kan anak kecil itu sering mengkonsumsi botol ya dok ya, apalagi sudah gitu kan rampant banget buat karies gitu, buat berlubang. Jadi tidak apa-apa gitu untuk fluoride penggunaan fluoride di sini ya. apa-apa. Nah, ini lagi ada pertanyaan lagi. Tadi juga udah dijelaskan juga di awal tadi cara penggunaan sikat gigi, bagian-bagiannya tadi juga. Nah, tapi untuk memilih sendiri dokter, sikat gigi juga udah ada bermacam-macam tipikalnya. Ada yang model dulunya, ada yang keras agak kasar, ada yang halus kecil-kecil. Nah, itu sebenarnya yang bagus gimana sih dok untuk pemilihannya? Baik, jadi untuk memilih sikat gigi itu yang baik, untuk ujung bulu sikatnya ini dipilih yang halus, yang paling halus. Jadi biar bisa membersihkan sampai ke sela-sela gigi dan juga dapat menjangkau sampai ke samping atau ke belakang gigi dokter. Oke. Selain itu juga untuk sikatnya ini kan kadang ada sikat yang bahannya agak keras, ada juga yang lentur. Nah, kita disarankan untuk memilih sikat yang bahannya itu agak lentur gitu. Jadi biar bisa menjangkau juga sampai ke belakang gitu. Jadi menyikat giginya itu biar maksimal seperti itu. Soalnya kan juga banyak kalau seandainya itu sikatnya terlalu keras kan
jadi mengiritasi, Iya. terus trauma. Iya, kadang pun juga mudah berdarah juga ya dok ya. Itu kan juga banyak juga buat Iya. saya. Oke. Nah, terus tadi juga udah dijelaskan sama dokter salah satu cara pembersihan gigi selain dari sikat gigi, terus penggunaan obat kumur, tadi juga dijelaskan tentang dental floss ya dokter ya, Iya, dengan betul. gigi. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau orang luar kan kita sering kali pakai itu kayak semacam tusuk gigi. Iya. Nah, itu sebenarnya kayak saya pikir kan nggak terlalu menjangkau bagian-bagian dalamnya ya dok ya. Nah, sebenarnya bentuknya dental floss ini seperti apa sih dok? Oh betul. Kita juga nggak semua tahu dok. Iya, iya. Taunya cuma benang kayak gitu. Iya. Dan gimana sih dok penggunaannya? Kayak gitu. Baik, jadi untuk dental floss biasanya itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini itu memang ada benangnya dokter, terus ini ada pegangannya. Tapi kadang juga ada yang wujudnya hanya benang saja. Oh, Itu iya. nggak apa-apa, itu namanya sama aja benang gigi atau dental floss. Nah untuk cara penggunaannya itu, jadi benang gigi ini dimasukkan ke sela-sela gigi. Dimasukkan ke sela gigi, kemudian ditarik dari depan ke belakang sampai tidak ada sisa makanan yang di sela-sela gigi. Oh. Seperti itu dokter. Oke. Untuk dental floss atau benang gigi sendiri itu fungsinya untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak dapat dijangkau menggunakan bulu sikat gitu tadi dokter. Oke. Nanti kalau semuanya sisa makanan itu yang tertinggal di dalam rongga mulut itu tadi menyebabkan plak yang lama kelamaan bisa menyebabkan karang gigi. Plak yang mengeras bisa menyebabkan karang gigi. Nah, karang gigi tadi yang di awal sudah saya jelaskan bisa menyebabkan bau mulut. Oh iya, Gitu, dokter. apalagi pas puasa, Iya. tambah lagi. Habis itu, habis buka makannya banyak, nggak sekali gigi, tambah lagi karena giginya ya dokter ya. Gitu. Nah, tapi untuk waktu yang tepat, kapan sih dok sebenarnya? Apa bisa tiap hari atau Oh. sekiranya, oh kayaknya kotor nih, kayaknya perlu ada penjangkauan lebih dalam untuk ininya. Jadi untuk penggunaan dental floss ini digunakan setelah menyikat gigi. Seperti itu dokter. Jadi ketika kita menyikat gigi, kita kan kadang belum tahu tuh semua sisa makanan hilang atau enggak di dalam rongga mulut. Nah, kita disarankan dan sebaiknya menggunakan dental floss setelah menyikat gigi. Oh gitu, Ya, menggosok gigi. Jadi 2 kali sehari ya. Oh, tetap 2 kali sehari Tetap 2 kali sehari setelah menyikat gigi. Kalau waktu berpuasa ya setelah sahur dan sebelum tidur gitu. Dan harganya pun juga terjangkau ya dok ya. Terjangkau di supermarket sudah banyak. Jadi bukan alasan juga sih dok ya untuk beli seperti itu. Iya. Oke. Nah, kemarin sempat kita upload di Instagram story-nya IG Rumah Sakit Darmai Ponorogo untuk para netizen yang mau menanyakan suatu hal tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini kemarin udah lumayan ini pertanyaannya. Oh iya. Nah, ini saya bacakan ya dokter ya, izin saya bacakan ya. Nah, yang pertama dokter, ini ada dari apa mana ini? Ini tanya tentang apa sih dok obat yang paling ampuh untuk sakit gigi? Banyak banget dok yang pada tanya yang paling ampuh itu apa kalau obat sakit gigi. Iya. Jadi untuk obat sakit gigi itu memang yang paling ampuh itu ke dokter gigi. Oke, biasanya masyarakat yang mengeluhkan giginya sakit seperti itu pasti mengkonsumsinya obat. Tapi setelah itu bakal kambuh lagi. Oke, jadi lebih baik dan disarankan itu untuk konsultasi ke dokter gigi. Selain itu juga bisa segera dilakukan perawatan sesuai dengan kondisi rongga mulut tersebut. Entah itu mungkin giginya berlubang atau mungkin sisa akar yang menyebabkan gusi bengkak yang akhirnya harus dicabut seperti itu dokter. Iya kan kalau obat itu kan sebenarnya apalagi untuk gigi ya dok ya, obat kan cuma untuk seperti simptomatik ya dok ya, cuma menghilangkan gejala aja. Dan kalau seandainya akar penyebabnya nggak dibersihkan, tidak dirawat ya tetap sama aja ya dok ya. Betul ya dokter. Iya tapi berarti tetap kita harus rajin ke dokter gigi paling enggak itu 6 bulan sekali. Iya. termasuk untuk anak-anak. Iya, 6 bulan sekali. Oke. Di rumah sakit Darmayu pun juga melayani untuk pasien anak ya dok ya? Melayani, iya melayani untuk di rumah sakit Darmayu melayani pasien anak maupun dewasa. Oh. Semua umur iya bisa di Darmayu. BPJS, umum BPJS. maupun asuransi ya dok ya? Iya bisa semua. Iya. Terutama ini kalau dokter Kinat ini bukanya mulai dari pagi ya dok ya? Jadi pagi sampai siang. Iya, lumayan dokter. Nah ini ada pertanyaan
boleh membersihkan karang gigi saat hamil trimester 3 atau harus menunggu setelah lahiran? Oke, baik. Jadi banyak sekali juga dokter pasien-pasien yang datang ke poli kayak gitu untuk melakukan perawatan gigi saat kehamilan. Jadi untuk perawatan gigi saat kehamilan itu disarankan untuk pada trimester kedua seperti itu. Gitu. Jadi untuk yang trimester ketiga itu sebaiknya ditunda dulu perawatannya. Melakukan perawatan gigi setelah melahirkan. Mengapa? Untuk menghindari resiko terjadinya kontraksi dini seperti itu. Jadi untuk trimester pertama pun juga tidak disarankan. Kalau memang memiliki keluhan gigi pada trimester pertama, itu bisa ditunda dulu perawatannya nunggu di trimester kedua. Kemudian untuk keluhan ketika ada keluhan gigi di trimester ketiga bisa ditunda dulu untuk perawatan setelah melahirkan seperti itu dokter. Dan biasanya kalau ada kehamilan dokter yang biasanya menjadi fokus penting untuk perawatannya apa aja sih dok? Tetap sama ya, tetap kayak seperti karang gigi juga. Iya tetap. Biasanya kan pada kehamilan itu terjadi perubahan hormon. Nah biasanya itu dalam rongga mulut orang ibu hamil itu biasanya karang giginya semakin banyak, kemudian giginya mudah rapuh. Kalau nggak begitu giginya sakit tiba-tiba seperti itu. Memang ada perubahan hormon gitu. Jadi memang perlu periksa pada trimester kedua seperti itu. Soalnya yang bisa dilakukan perawatan itu pada trimester kedua yang bisa dilakukan perawatan. Gitu. Jadi untuk menghindari keluhan gigi dan mulut di trimester ketiga gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dokter dari pemirsa di Instagram Live ini. Nah, apakah bisa dokter BPJS mengcover pembersihan karang gigi? Kan semua orang kan sebenarnya kan banyak orang di luar sana yang nggak tahu dokter apa aja yang bisa di cover BPJS di perawatan gigi. Nah termasuk yang karang gigi itu apa bisa di cover dokter? Ya jadi untuk di rumah sakit kami, di rumah sakit Darmayu itu untuk pembersihan karang gigi tidak bisa di cover BPJS. Jadi untuk yang bisa di cover BPJS yaitu pencabutan gigi, kemudian penambalan gigi. Penambalan gigi ini bisa meliputi yang perawatan saluran akar yang harus melakukan kunjungan beberapa kali juga. Iya, perawatannya yang bolak-balik itu bisa tercover BPJS semuanya. Tapi kalau untuk karang gigi masih belum bisa tercover BPJS seperti itu. Oh iya, baik dokter. Nah, dan ini ada pertanyaan lagi dokter. Nah ini pleno dokter. Apa penyebab gigi berwarna kuning dokter? Soalnya kan di luar sana banyak sekali orang bertanya, gigi aku masih kuning nih, padahal udah sikat gigi udah rutin, udah pakai yang sikat gigi yang odornya itu yang model whitening kayak gitu, tapi tetap aja warnanya tetap kuning. Itu kenapa sih dok, kok bisa terjadi? Gini sebenarnya dok, jadi penyebab gigi kuning itu bisa dari faktor dalam dan juga faktor luar. Nah untuk faktor dalam itu biasanya karena penggunaan antibiotik waktu masih dalam kandungan. Itu biasanya antibiotik yang menyebabkan gigi kuning itu tetrasiklin. Kemudian untuk yang dari faktor luar itu bisa karena konsumsi minuman seperti minuman berwarna, teh, dan kopi, dan juga sirup. Nah untuk konsumsi minuman ini jika dikonsumsi terlalu sering ini juga bisa menyebabkan perubahan warna. Selain itu juga merokok. Nah kandungan tar dalam rokok ini bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi yang biasanya itu warna coklat menjadi kehitaman. Tetapi untuk yang kandungan tar dari rokok ini biasanya itu disebutnya stain dokter. Jadi kayak bentuknya itu garis gitu di permukaan gigi. Nah ini biasanya bisa dibersihkan bersamaan dengan pembersihan karang gigi. Tetapi jika perubahan warna yang disebabkan karena minuman ini tadi atau bisa dari dalam atau obat-obatan, itu bisanya dilakukan perawatannya itu dengan pemutihan gigi yang biasanya dinamakan dengan bleaching. Bleaching. Iya. Dan itu di rumah sakit Darmayu pun juga bisa ya dokter ya? Untuk bleaching di rumah sakit Darmayu masih belum. Masih proses. Proses. Berarti itu nanti harus ada mulai dari perawatan karang gigi itu juga termasuk pencegahan juga kan dokter? Iya. Untuk menghindari warna kuning ya dokter ya? Tentu. Nah itu sendiri jadi kita
juga waktu kalau seandainya ada keluhan sakit gigi pun kita jangan langsung buru-buru untuk beli obat, termasuk obat antibiotik. Nah itu sendiri juga bisa menyebabkan warna kuning juga di gigi ya dokter ya. Mungkin. Nah ini sebentar saya lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram. Nah tadi kan udah pertanyaan yang masuk ke DM ya tadi ya dokter ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM. Nah di sini dokter apakah ingin juga menjelaskan tentang itu dokter pengalaman-pengalaman yang unik selama bulan puasa ini atau selama memeriksa gigi yang mereka itu semua sebenarnya bisa dicegah selama kehidupan ibarat selama keseharian mereka, tapi ketika datang di rumah sakit udah dalam kondisi yang udah jelek dokter, pasien-pasien gigi begitu. Selama bulan Ramadan ini ya dok ya? Iya, alhamdulillah belum sih dok, karena bulan Ramadan juga baru kemarin ya, 3 hari ini. Iya, jadi untuk pasien selama ini yang datang ke poli itu ya pada umumnya ini dokter mau bikin gigi tiruan. Mungkin karena mau lebaran itu ya dok ya? Nah itu bisa? Bisa, tapi untuk pembuatan gigi tiruan belum bisa tercover BPJS juga gitu. Oke, jadi untuk pasien umum misalnya untuk pembuatan gigi tiruan. Terus juga kemarin juga ada dokter yang membersihkan karang gigi seperti itu. Jadi mungkin pasiennya menyadari gitu untuk menghindari bau mulut selama berpuasa gitu. Jadi membersihkan karang gigi seperti itu. Tapi untuk yang pasien yang harusnya bisa dicegah di rumah itu sampai saat ini masih belum ada sih dokter. Nah sebenarnya untuk perawatan karang gigi itu apakah lama dokter untuk pemeriksaannya di poli itu? Jadi untuk perawatan karang gigi ini tergantung tingkat keparahannya dok. Tapi biasanya itu maksimal 20 menit. Itu yang kalau karang giginya yang paling numpuk ya dok ya, tapi juga bisa kurang gitu. Dan juga dari keparahan karang giginya seperti itu. Kan memang untuk pembersihan karang gigi itu kan muncul rasa ngilu seperti itu dokter. Kadang kan ambang batas ngilunya orang tuh beda-beda. Iya, kadang ada juga yang bikin lama itu seperti itu gitu. Jadi kayak harus ada jeda dulu baru dilanjutkan perawatannya seperti itu. Jadi memang per pasien itu beda-beda. Berarti nggak usah khawatir ya dok ya, buat orang-orang di luar sana kalau saatnya ingin memeriksakan gigi maupun perawatan gigi seperti karang gigi di Rumah Sakit Poli Darmayu ini waktunya nggak lama kok. Jadi selama bulan puasa pun disempetin aja untuk kesini untuk dibersihkan, apalagi cuma maksimal 20 menit ya dok ya. Itu paling lama dong. Iya maksimal ya kan. Berarti kan kalau seandainya orang-orang yang sepuh, yang anak-anak yang mungkin mereka itu nggak tahan untuk nunggu lama dok ya, berarti kan nggak ada masalah seperti itu. Nggak ada masalah. Nah ini dan ini gini dokter, saya juga mau menanyakan untuk pembuatan tadi kan dokter juga udah menjelaskan untuk pembuatan gigi palsu dokter ya gigi tiruan sih lebih gigi tiruan. Nah itu kan Darmayu juga sudah bisa ya, tapi untuk BPJS tidak tercover ya dokter ya untuk saat ini. Nah itu gigi tirunya udah langsung bisa jadi ya dokter ya? Iya, jadi harus menunggu dulu sih dok dari depannya. Jadi untuk perawatan gigi tiruan itu beda-beda, kan ada gigi tiruan lengkap, gigi tiruan sebagian seperti itu. Nah ada juga gigi tiruan permanen gitu. Jadi kalau untuk gigi tiruan lepasan itu waktunya nggak lama, paling cuma nunggu 2-3 hari, paling lama 3 hari. Tapi kalau untuk gigi tiruan lengkap itu memang agak lama perawatannya, harus melakukan perawatan atau kunjungan berkali-kali, bisa sampai 5 kali seperti itu, karena memang tahapannya berbeda. Iya. Soalnya kan yang awalnya ada giginya itu nggak ada giginya sama sekali seperti itu, jadi lebih banyak tahapannya di gigi tiruan yang lengkap seperti itu. Nah kan ini di bulan puasa ya dok ya, kan banyak juga orang yang masih pakai gigi tiruan, terutama udah yang sepuh-sepuh ya dokter ya. Itu perawatannya tetap sama kah atau berbeda dokter dengan orang-orang yang tidak berpuasa dokter? Perawatan gigi tiruannya sebenarnya sama aja. Jadi untuk pada saat berpuasa dan tidak berpuasa itu untuk perawatan gigi tiruannya itu jika gigi tiruan itu lepasan,
waktu menyikat gigi atau waktu mandi itu gigi tirannya dilepas kemudian dibersihkan menggunakan sikat. Oke. Kemudian waktu malam itu juga dilepas kemudian direndam di dalam air. Hanya air saja, tidak usah air dingin, tidak usah air panas, hanya direndam di dalam air saja seperti itu ya, biar gigi tirannya itu awet juga dokter dan tidak menyebabkan iritasi di dalam rongga mulut kita. Selain itu juga jaringan rongga mulutnya tetap sehat gitu. Agak sedikit batuk. Oke dokter. Ini entah kenapa ini suaranya tiba-tiba hilang. Nah ini mungkin puasa dokter. Nah, ya ini udah setengah jam ya. Lebih dokter. Udah setengah jam lebih kita berbincang-bincang dengan ilmu yang sangat baru yang alhamdulillah juga bermanfaat buat orang-orang semua, terutama juga saya sendiri sebagai dokter umum di sini. Nah, ini semoga aja ini semua bermanfaat. Terus setelah itu juga tidak membuat kita bingung untuk memeriksakan gigi kita lagi ke Rumah Sakit Darmayu Ponorogo ini. Apalagi dokternya tuh ramah-ramah. Ada 3 dokter ya dokter ya di sini ya? Betul, ada 3 dokter. Nah, dan dokter Nadia ini jadwal prakteknya tuh pagi sampai siang. Iya, pagi. Nah, iya. Baik teman-teman semua, usai sudah live di siang kali ini bersama dengan dokter Gigi Nadia. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku host live hari ini, dokter umum Dr. Zahara, dan narasumber kita Dr. Gigi Nadia. Mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.